Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Julian, mahasiswa Prodi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penilaian kinerja. Sebuah organisasi, sehebat apapun strateginya, hanya akan berhasil sejauh kinerja individu yang menjadi bagian dari dirinya. Namun, mengukur dan mengelola kinerja individu bukanlah tugas yang mudah. Itulah mengapa penilaian kinerja menjadi alat yang sangat berharga bagi manajer dan pemimpin untuk memahami pencapaian, kekuatan, dan area pengembangan dari setiap anggota tim. Kinerja karyawan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup organisasi atau perusahaan dan semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Kinerja karyawan juga berperan penting sebagai acuan dalam penilaian kualitas karyawan. Demi mempertahankan produktivitas seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Jika kinerja karyawan dinilai baik, maka karyawan tersebut berhak untuk mendapat apresiasi atau reward dalam bentuk lainnya dari perusahaan. Lantas, hal apa saja yang dimaksud dengan kinerja karyawan? Kinerja karyawan bisa diterjemahkan sebagai bagaimana seorang karyawan bekerja dan mencapai tujuannya dalam bekerja. Lebih spesifik lagi, kinerja karyawan meliputi segala hal yang berhubungan dengan bagaimana dia melakukan tugasnya, bagaimana dia bekerja dengan rekan kerjanya, bagaimana dia mengatasi masalah, dan bagaimana dia mencapai target-target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, kinerja karyawan adalah hasil akhir dari seluruh proses yang terjadi saat seorang karyawan bekerja. Oleh karena itu, kinerja karyawan sangat penting bagi perusahaan karena mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kinerja karyawan? Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Mulai dari motivasi, lingkungan kerja, karir, hingga kompensasi. Penting bagi sebuah perusahaan untuk tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dari karyawan tersebut, agar performa setiap karyawan tetap baik. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu 1. Motivasi kerja. Motivasi kerja adalah faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi akan bekerja lebih keras dan lebih produktif. Motivasi kerja dapat berasal dari dalam diri karyawan atau dari luar, seperti pengakuan, penghargaan, dan kesempatan untuk berkembang. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan. Lingkungan yang baik akan membuat karyawan merasa nyaman dan lebih fokus dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, lingkungan kerja yang ramah dan penuh kebersamaan juga dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan arahan yang jelas, memotivasi karyawan, dan membangun hubungan kerja yang baik antar karyawan dan atasan. Sebaliknya, kepemimpinan yang buruk dapat membuat karyawan merasa tidak nyaman dan tidak termotivasi untuk bekerja. Yang keempat, pengembangan karir. Pengembangan karir adalah faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan karir mereka akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja dan lebih siap untuk mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar. Yang kelima, insentif dan kompensasi. Insentif dan kompensasi yang adil dan memadai juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diberikan penghargaan yang layak untuk pekerjaannya akan bekerja lebih keras dan lebih produktif.
Yang keenam, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kelebihan yang adil dan konsisten akan membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja. Di sisi lain, kebijakan yang tidak jelas atau tidak adil dapat membuat karyawan merasa tidak nyaman dan tidak termotivasi untuk bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah tujuan penilaian kerja. Tujuan penilaian kinerja karyawan adalah untuk memberitahukan pada karyawan sejauh mana kinerja mereka dan ketidakseimbangan yang akan mereka dapatkan. Penilaian kinerja juga bertujuan untuk menyalakan dan memberikan umpan balik pada karyawan yang akan mengembangkan karyawan dan juga keefektifan organisasi. Beberapa tujuan penilaian kinerja diantaranya: 1. Peningkatan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Penilaian kinerja karyawan membantu para pengambil keputusan untuk menentukan kenaikan gaji, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. 3. Acuan untuk keputusan penempatan. Promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk yang diberikan terhadap kinerja masa lalu. Yang keempat, menjadi acuan untuk kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan akan latihan, demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. 5. Menjadi acuan untuk perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. 6. Indekstifikasi penyimpanan proses staffing. Kinerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur kepegawaian deferatur personalia. 7. Melacak ketidakakuratan informasional. Potensi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan dalam analisis informasi jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, komponen sistem informasi manajemen personalia. 8. Pelacakan kesalahan dalam desain pekerjaan. Kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu mendiagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. 9. Kesempatan kerja yang adil. Penilaian secara akurat akan menjamin keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 10. Untuk mengidentifikasi tantangan eksternal, terkadang kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi kerja, Departemen Personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. Lalu beberapa manfaat dari penilaian kinerja yaitu sebagai berikut. 1. Sebagian besar pekerjaan mendasarkan pada keputusan biaya, promosi, dan referensi pada penilaian karyawan. Yang kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja. Memberi informasi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa keseluruhan perusahaan sesuai dengan sasaran. Yang ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengukur adanya defisiensi dan untuk memperkuat kekuatan bawahan. Yang keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan.
Yang kelima, penilaian memungkinkan penyedia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah elemen-elemen penilaian kinerja. Elemen-elemen penilaian kinerja menurut Wetter dan Davis pada tahun 1996 adalah 1. Performance standard. Dalam penilaian kinerja tentu membutuhkan standar yang jelas untuk menjadikan tolak ukur terhadap kinerja yang akan dinilai. Standar yang dibuat pun harus berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Ada 4 unsur yang sebaiknya diperhatikan dalam menyusun standar metode penilaian kinerja, yaitu validity, agreement, realism, dan objective. Validity yaitu standar penilaian kinerja yang ditetapkan harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Agreement yaitu standar penilaian kinerja harus dapat disetujui dan dapat diberikan dan dapat diterima oleh seluruh pegawai. Realism yaitu standar penilaian kinerja yang ditetapkan harus bersifat realistik, artinya dapat dicapai oleh pegawai dan sesuai dengan kemampuan mereka. Objektif yaitu standar penilaian kinerja harus bersifat objektif, yang artinya mampu mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa adanya penambahan atau pengurangan. 2. Kriteria manajemen kinerja. Elemen kedua yaitu mengenai kriteria manajemen kinerja. Kriteria ini dapat diukur berdasarkan unsur seperti perilaku dan etika masing-masing karyawan, keterampilan pribadi karyawan, dan tujuan yang ingin dicapai. Dimensi dalam kriteria manajemen kinerja, selain itu juga kriteria manajemen kinerja dapat dilihat melalui dimensi-dimensi lain seperti kegunaan fungsional, validity, bersifat empiris, sensitivitas kriteria, sistematis kriteria, kelayakan hukum. Dimensi-dimensi tersebut kemudian digunakan dalam menentukan jenis-jenis kriteria dalam elemen penilaian kinerja. Adapun jenis-jenis kriteria tersebut yaitu people-based kriteria, product-based kriteria, dan behavior-based kriteria. Yang pertama, people-based kriteria. Dalam mengelola sumber daya manusia, kriteria berbasis individu merupakan salah satu faktor penting yang sering digunakan dalam seleksi karyawan dan penentuan kompensasi yang tepat. Kriteria ini dibuat berdasarkan pada kemampuan pribadi karyawan seperti keterampilan, pengalaman, dan kemampuan intelektual. Ketika melakukan seleksi karyawan, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor personal yang dapat mempengaruhi keterampilan mereka dalam pekerjaan. Misalnya, keterampilan yang relevan dengan tugas yang akan diambil dan diemban pengalaman sebelumnya yang dapat mendukung kinerja dan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk memahami dan menyelesaikan tugas dengan baik. Kriteria yang berbasis individu juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi pengembangan karyawan. Dengan menilai kemampuan dan potensi setiap individu, perusahaan dapat merencanakan program pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Dalam memilih karyawan yang sesuai dengan kriteria berbasis individu, perusahaan harus mempertimbangkan adanya objektivitas dan keadilan dalam proses seleksi. Penggunaan metode dan alat penilaian yang valid dan reliable menjadi kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada kualitas dan potensi individu secara objektif. Dengan memanfaatkan kriteria berbasis individu, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia mereka dengan memilih dan mengembangkan karyawan yang memiliki kemampuan dan potensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Ini akan berdampak positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kompetitif. Yang kedua, product based criteria. Dalam mengevaluasi kinerja dan kesuksesan suatu program atau proyek, kriteria berbasis produk menjadi penting untuk mengukur sejauh mana tujuan dan target yang ditetapkan telah tercapai. Kriteria berbasis produk berfokus pada hasil yang dihasilkan oleh suatu program atau proyek. Ini mencakup tujuan spesifik yang harus dicapai, sasaran yang telah ditetapkan, dan hasil konkret yang diharapkan. Dalam membuat kriteria berbasis produk, perusahaan harus mempertimbangkan tujuan strategis mereka serta indikator keberhasilan yang relevan. Misalnya dalam proyek pengembangan produk, kriteria berbasis produk akan mencaup kualitas produk, kebutuhan terhadap spesifikasi, waktu penyelesaian, dan kepuasan pelanggan. Penggunaan kriteria berbasis produk memungkinkan perusahaan untuk melacak dan mengevaluasi pencapaian tujuan dan target secara objektif. Dengan memiliki kriteria yang jelas, perusahaan dapat menilai keberhasilan suatu program atau proyek berdasarkan hasil yang dihasilkan. Setelah itu, kriteria berbasis produk akan menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Dengan mengevaluasi kinerja berdasarkan kriteria berbasis produk, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk dan hasil yang dicapai. Dengan memanfaatkan kriteria berbasis produk, perusahaan dapat fokus pada pencapaian tujuan dan hasil kerja yang konkret. Ini membantu perusahaan untuk mengukur keberhasilan program dan proyek mereka, serta memastikan bahwa upaya yang dilakukan berdampak positif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Yang ketiga, behavior-based criteria. Dalam mengelola tenaga kerja, kriteria berbasis perilaku menjadi penting untuk menilai sejauh mana karyawan memperlihatkan etika, norma, dan ketepatan yang diharapkan dalam lingkungan kerja. Kriteria berbasis perilaku melibatkan aspek sikap dan perilaku yang diharapkan dari karyawan. Ini mencakup etika kerja, kepemimpinan, kolaborasi tim, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan perusahaan. Dalam membuat kriteria berbasis perilaku, perusahaan harus menentukan nilai-nilai inti yang ingin diterapkan dan mengkomunikasikan harapan tersebut kepada karyawan. Misalnya, nilai-nilai seperti integritas, kerjasama, dan profesionalisme dapat menjadi dasar bagi kriteria berbasis perilaku. Penggunaan kriteria berbasis perilaku memungkinkan perusahaan untuk menilai sejauh mana karyawan memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai inti perusahaan. Hal ini membantu dalam membangun budaya kerja yang positif dan memperkuat kultur perusahaan di mana karyawan dan pelanggan. Selain itu, kriteria berbasis perilaku juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan karyawan. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan dalam perilaku karyawan, perusahaan dapat menyusun program pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas kerja dan kepemimpinan. Dengan memanfaatkan kriteria berbasis perilaku, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan tidak hanya memiliki keterampilan teknik yang baik, tetapi juga memperlihatkan sikap dan perilaku yang positif dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan produktif. Pengukuran berdasarkan elemen-elemen penilaian kinerja, pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membuat sistem penilaian yang terukur dan relevan. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem penilaian rating. Tentu hal ini akan memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja karyawan terhadap standar yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, berikut ini ada 8 metode penilaian kinerja. Yang pertama adalah metode penilaian umpan balik 360 derajat. Metode ini adalah metode penilaian kinerja yang melibatkan evaluasi dari banyak pihak dalam perusahaan, begitu pula dari pihak-pihak eksternal perusahaan. Pada metode ini, orang-orang di sekitar karyawan yang dinilai dapat turut
turut serta dalam memberikan penilaian seperti atasan, anggota tim, manajer, dan pelanggan internal atau eksternal. Contoh perusahaan yang menggunakan umpan balik 360 derajat yaitu Boeing, Honeywell, Intel, dan Elite Signal. Metode umpan balik 360 derajat banyak digunakan perusahaan tidak hanya untuk menggunakan konvensional, akan tetapi juga digunakan untuk pelatihan, perencanaan, suksesi, pengembangan profesional, dan manajemen kinerja. Yang kedua, metode skala penilaian atau rating scales method. Metode ini menggunakan faktor-faktor yang telah ditetapkan untuk menilai para karyawan. Para evaluator menggunakan skala metode ini dalam mencatat penilaian mereka mengenai kinerja karyawan. Biasanya skala tersebut berupa angka 5-7 yang ditandai dengan kata seperti luar biasa, memenuhi harapan, atau patuh, atau butuh perbaikan. Yang ketiga, metode insiden kritis, critical incident method. Critical incident method adalah metode penelitian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan karyawan, baik tindakan positif maupun tindakan negatif. Ketika suatu tindakan dari karyawan dapat mempengaruhi efektivitas dari departemen secara positif ataupun negatif, maka kemudian manajer mencatatnya. Dalam hal ini mengevaluasi, yaitu manajer diharuskan untuk mencatat insiden yang berkaitan dengan karyawan, baik itu positif atau negatif. Nantinya pada akhir periode penilaian akan menggunakan catatan-catatan tersebut dan juga data-data lainnya yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, metode SI method. Metode SI adalah metode yang menggunakan penulisan narasi singkat dalam mengukur kinerja karyawan. Metode ini termasuk metode yang paling sederhana dibandingkan metode penilaian yang lain. Penulis dalam hal ini menuliskan uraian tentang sikap, karakter, kekuatan, kelemahan, dan potensi pemahamannya. Format penulisan laporannya pun berbeda-beda pada setiap pengevaluasi atau para manajer dalam menilai bawahannya. Metode SI adalah metode penilaian yang bersifat deskriptif sehingga hanya menjadikan data-data karyawan dalam bentuk kualitatif. Tanpa adanya data kuantitatif, maka akan membuat penilaian bersifat subjektif. Meskipun begitu, metode SI merupakan awal penilaian yang cukup baik, akan menjadi sangat bermanfaat apabila digunakan bersamaan dengan metode penilaian yang lainnya. Yang kelima, metode standar kerja, World Standard Method. Metode standar kerja adalah metode penilaian kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dilakukan oleh karyawan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar-standar mencerminkan target normal dari seorang karyawan yang rata-rata bekerja dengan kecepatan normal. Manfaat yang didapatkan dari penggunaan standar kerja sebagai kriteria penilaian adalah objektivitas. Yang keenam, metode peringkat, ranking method. Metode peringkat adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dan kemudian menempatkannya pada sebuah urutan. Karyawan-karyawan akan diberikan peringkat sesuai dengan kinerja, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, dan mulai dari yang terbaik hingga yang terburuk. Kesulitan pada metode peringkat akan muncul ketika terdapat dua atau lebih karyawan yang memiliki kinerja pada tingkat yang sebanding atau hampir sama. Metode yang ketujuh adalah distribusi dipaksakan atau forced distribution method. Forced distribution method adalah metode yang mengharuskan mengevaluasi untuk membagi orang-orang ke dalam sebuah kelompok kerja dan ke dalam sejumlah kategori terbatas, mirip dengan suatu distribusi frekuensi normal. Sistem distribusi dipaksakan telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, General Electric, dan JP Morgan. Metode skala yang terakhir adalah
Metode skala penilaian berjangkar keperilakuan atau Behavior Anchored Rating Scale. Behavior Anchored Rating Scale adalah metode penilaian kinerja yang menggabungkan unsur skala penilaian tradisional dengan metode insight kritis. Penilaian kinerja ditunjukkan pada sebuah skala yang masing-masing diuraikan menurut perilaku kerja spesifik seorang karyawan. Penilaian kinerja karyawan adalah instrumen krusial bagi manajer dalam memahami pencapaian dan potensi pengembangan individu. Faktor-faktor seperti motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan, pengembangan karir, insentif, dan kebijakan perusahaan mempengaruhi kinerja mereka. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan prestasi kerja, menyesuaikan kompensasi, menentukan penempatan, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Dengan memahami elemen-elemen penilaian kinerja, perusahaan dapat mengoptimalkan upaya dalam meningkatkan kinerja keputusan karyawan secara keseluruhan. Dari yang kita bahas, dapat saya simpulkan bahwa penilaian kinerja karyawan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan meningkatkan efektivitas individu di dalam sebuah organisasi. Saya Andi Julian, salam bisnis digital.